Malaysia, beberapa kali gue kesana tuh gue ngerasa untuk kayak waiters itu biasanya kurang ramah, bener. di Singapura. Apalagi Singapura Betul. kalau lu Bisa dimarahin gitu. kalau nggak pelongo nggak jelas tuh bisa diocehin. Bahkan dan pastinya kalau orang Indo ramah banget, Iya, ada orang yang lebih friendly. Betul. Untuk bisnis F&B di Indonesia ini turnovernya gede, tetapi connya juga tebel di Jakarta, terutama Jakarta ya. Kita ngomong Jakarta. Nah, kalau di mereka malah turnovernya kecil, tapi connya tipis. Itu sistem kesehatan sana itu menurut kita itu lebih profesional. Indonesia itu bukan berarti jelek. Indonesia itu tergantung rumah sakit dan dokternya. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita mau bahas tentang jalan-jalan. Ya, Waduh, ini kita jadi mau berkaca sama negara tetangga kita nih, Malaysia dan Singapura. yang kita sering malah sana. Yang paling dekat ya, yang paling Buat dekat. refreshing, apa gitu. Iya, paling dekat, jadi lebih gampang. Betul, gitu. betul. Nah, jadi kita pengen bahas nih kali ini sebenarnya kita melihat kan walaupun kita dekat, tapi banyak perbedaan. Betul, Tapi betul banget. banyak kesamaan juga. Mungkin secara culture, secara warna kulit segala macam ya nggak beda-beda jauh lah. Betul, Ya, betul. jadi kita pengen lihat kira-kira apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita belajar sama perbandingannya gitu ya. Betul, betul. Pertanyaan pertama nih Hal, waktu lu jalan-jalan di mungkin Indo, Singapura, Malai gitu ya, kan pasti beda dong, ya kan? Nah, kira-kira nih dari umum lah, secara umum yang lu rasa tuh apa? Ke Indonesia terhadap Singapura dan Malai gitu ya. Ya dari tiga ini, nah Indo lebih apa, ini lebih apa gitu. Kalau Indo itu sebenarnya mobilitas kita itu semuanya kebanyakan lewat kendaraan pribadi, banyakan ataupun gokar lah, Grab gitu ya. Kalau di Singapura kan banyakan pakai MRT, bus, ya, mass rapid transport gitu loh, transportasi umum, banyakan pakai transportasi umum gitu kan. Jadi beda banget di soal transportasi ini. Itu satu. Kedua, kalau di Singapura itu karena semua orang tertib, kita melihatnya kita juga jadi tertib. Ya misal pas naik eskalator itu yang di kiri yang Iya. diam, yang di kanan ini harus naik. Harus cepet gitu. Jadi semua orang juga ya udah kalau yang nggak mau cepet kiri. Di kiri betul. Mau cepet otomatis kanan gitu. Kalau lu ke kanan tapi lu gak mau cepet pasti lu diomong itu excuse me gitu atau apa Tapi gitu. kita udah otomatis ngikut sih. Kita otomatis ngikut. Nah, tetapi di balik itu semua sebenarnya ada sense of security. Karena kita merasa semua orang ikut aturan. Ya, ya. Di Jadi Singapura. kita Singapura. Oke. Jadi kita merasa aman nih. Kita merasa kayaknya nggak bakal apa-apa karena semua orang ikut aturan gitu. Jadi itu si plus minusnya gitu. Nah, untuk urusan makan, kalau jujur makanan di Jakarta, terutama Jakarta, makanan Chinese itu mahal. Oke. Semua yang Chinese makanan food gitu ya? Chinese food itu mahal. Kita juga nggak tahu kenapa gitu. Tapi kalau di Singapura dengan harga yang sama, bahkan Singapura loh, Singapura yang bisa dibilang UMR-nya jauh di atas kita itu makanannya bisa lebih murah dengan barang yang sama dengan kualitas yang sama gitu. Jadi itu yang sering jadi urusan makan gitu ya. Dan variasi makanan Singapura juga luas banget. Walaupun dia satu kota kecil, tapi kan dia kan banyak etnis di sana. Ada Melayu, ada India, ada Chinese gitu, ada Kanton, banyak banget lah. Sehingga variasi makanannya juga sangat luas gitu. Nah, kalau untuk Malai, untuk makanan itu banyak kan Melayu sama campur Melayu India gitu. Tapi Chinese juga banyak. Chinese juga banyak. Nah, kalau Malai harga itu bisa jauh lebih murah. Iya. Dari Jakarta. Iya nggak sih, Mut? Iya benar. Kita kalau makan terutama makanan Chinese lah ya. Karena makanan Chinese Jakarta itu mahal banget. Gitu. Nah, kalau kita di sana makan kok murah banget. Iya benar. Dan juga rasanya juga enak sesuai banget. sama lidah kita. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk makan, nah untuk transportasi juga banyak kan juga transportasi pribadi kalau di Kuala Lumpur. Tetapi ada juga beberapa pakai transportasi umum kita, seperti dari bandara kita udah umumnya bisa pakai transportasi umum. Kalau di Jakarta kan kita sampai bandara kita udah terbiasa mindsetnya itu pesan taksi atau dijemput atau apa transportasi pribadi gitu. Jadi itu sih beberapa perbedaannya. Ya secara umum memang kurang lebih seperti yang Hartono cerita lah di Singapura, di Malai dan di Indo. Tapi kalau yang gua rasain secara keamanan, secara feel ya, Malai dan Singapura menurut gua rasanya lebih aman.
Iya. waktu kita jadi turis. Hmm. Waktu gua jalan-jalan di Singapura dan Malai, gua tuh ngerasa lebih safety aja sih. Hmm. Gitu. Lalu untuk urusan infrastruktur lebih maju di sana juga. Ya. Lalu tapi Indo ini kelebihannya banyak tempat sih. Indo ini besar. Jadi kita bisa kemana aja gitu, misal Sumatera, Pulau Jawa aja sebanyak itu kotanya gitu. Jadi saya variasi di Indo ini juga banyak kelebihannya. Dan pastinya kalau orang Indo ramah banget. Ya, ada orang Indo Lebih tuh- friendly. Betul. Kalau di Malaysia beberapa kali gua kesana tuh gua ngerasa untuk kayak waiters ataupun untuk misal nih yang jaga toko, food court atau apapun itu biasanya kurang ramah. Kurang ramah, bener. Di Singapura apalagi, Singapura Betul. bisa kalau lu Bisa dimarahin gitu. pelanggar pelongo nggak jelas lu bisa diocehin. Bahkan udah ditulis loh. Kalau kita marahin mereka, itu bisa dikena hukum. Ya, iya. Jadi kayak kita itu gak boleh verbal abuse Iya, iya. terhadap pegawai sono gitu. Padahal mereka sering verbal abuse. Kita bingung. Jadi mereka boleh dong marahin kita gak boleh marahin balik gitu. Iya, jadi sebenarnya unik sih, unik Unik, banget. unik. Nah, ada nggak fun fact dari negara tetangga yang mungkin lu rasa orang Indo ada yang nggak tahu? Sebenarnya kalau di Singapura banyak banget orang itu kayak gak tahu itu kalau seandainya lu sono lu belanja, lu mau beli barang, terutama fast food, lu itu udah harus tahu lu mau pesan apa. Kalau udah giliran lu masih pelangak pelongo, habis lu. Udah lewat lu, bener. Diocehin. Jadi kayak beberapa kali kita suka gitu kan. Kita kan nggak terbiasa nih. Kadang-kadang kita masih pengen lihat menunya. Kadang kan maksudnya menu di sono kan mungkin kurang lengkap. Kita pengen lihat menu lengkapnya gitu kan. Kita nyampe kita lihat menu, habis lu udah. Disuruh, udah minggir gitu loh. Biar belakang dulu gitu. Iya. Jadi lu kalau mau ke Singapura nih tipsnya, sebelum lu pesan, sebelum giran lu harus tentuin lu mau apa. Jadi lu jangan lebih dari 15 detik lah lu pelangap-pelongo. Itu sih udah pasti habis. Itu satu. Kedua, kalau di Malaysia, ya, lu gak usah harap mereka itu baik sama kita. Itu jarang. Kayak pelayanan apa jarang. Tapi mungkin mereka itu, jadi gini, mereka itu yang penting bagi mereka itu bukan sopan tapi bener. Kerjaannya beres aja pokoknya. Yang penting kerjaan mereka beres gitu. Jadi kalau seandainya mereka itu lebih banyak benernya, tetapi ya gitu gak sopan. Belum tentu Gitu. enak gitu, tapi Belum bener. tentu enak tapi bener. Iya. Gitu. Jadi ya itu lu harus bisa expect dari mereka Iya. gitu. Kalau lu sendiri Mon? Kalau Singapura ya, gua kebetulan tuh ada tante yang menikah dengan orang Singapura. Nah, Jadi kalau kita ke sono ya paling suka nginep, suka ngobrol juga. Yang agak unexpected itu mobil di sana itu super mahal, Singapura. Jadi kalau dulu gue dijelasin, tapi itu udah beberapa tahun lalu sih. Udah kayak mungkin di atas 5-6 tahun. Sekarang mungkin masih sama atau berubah dikit gitu. Itu misal nih kalau kita mau beli mobil di sini nih, misal lu mau beli mobil Expander gitu, harganya katakan 250 juta. Udah kan lu tinggal beli. betul. Ya, atau lu cicil dari bank segala macam ada perhitungannya. Kalau di sana enggak, lu harus beli dulu satu izin. Izinnya itu zaman dulu katanya itu 100.000 $1 Aman lah. berarti kurang lebih 1 M. Katakan lah buletin 1 miliar. Jadi lu sebelum punya mobil, lu beli dulu izinnya 1 M. Izinnya aja udah 1 M. Izinnya itu 1 M di luar mobil. Baru lu beli mobilnya lagi. Misalnya katakan mobilnya gua nggak tahu berapa ya, tapi kayaknya sih nggak semahal izinnya sih. Ya, katakan setengahnya lah. Berarti lu 500 juta lah. 500 juta gitu. Nah, lalu itu mobil cuma boleh pakai 10 tahun. Maksudnya izin itu berlaku 10 tahun. Kalau izin itu habis, lu harus perpanjang. Jadi makanya kenapa di sana itu mobilnya selalu baru Har. Iya. Karena maksimal waktu 10 tahun. Udah 10 tahun, lu boleh perpanjang. Tapi lu pikir, masa gua perpanjang untuk mobil tua? Iya. Gua pasti mau perpanjang buat mobil baru. Orang lisensinya udah 1 M gitu kan. Lisensinya tuh udah mahal gitu. Makanya Betul, kenapa akhirnya mobilnya diganti ke mobil baru. Sekalian ganti yang bagus. Iya, jadi untuk urusan mobil seperti itu. Jadi sebenarnya kita di Indo tuh ya mungkin mereka income-nya lebih besar, tapi secara harga itu kita di Indo tuh jauh banget sebenarnya. Betul. Kita itu bisa dengan harga lebih murah menikmati mobil yang bagus juga. Gitu. Oke, pertanyaan ketiga Har, kesempatan kerja dan bisnis. Nah, Oke. kalau lu lihat di Singapura dan Malaysia gimana? Sebenarnya, sering dengar kalau Singapura itu di orang itu ada program untuk startup.
Jadi startup itu bisa di-funding sama pemerintah. Jadi untuk yang entrepreneur apa itu bagus tuh bisa di-funding pemerintah. Tetapi untuk setup sebuah bisnis pasti lebih simpel di Indonesia. Indonesia itu semua orang bisa jadi UMKM. Dan itu sangat disupport oleh sistemnya kita juga. Ya. Contoh kalau seandainya kita rasa bosen apa, kita buka aja toko online di Tokped. Begitu buka udah. Ataupun kita kayak bikin aja PO di WhatsApp. Ya. Ada yang mau nggak nasi kuning Ya, 35.000 itu juga gitu. udah bisa jualan. Udah bisa jualan gitu. Jadi sebenarnya kesempatan bisnis di Indonesia itu sangat luas. Tetapi di sana untuk bisnis-bisnis yang lebih advance dan membutuhkan kreativitas tinggi itu disupport. Kalau di Singapura ya. Nah, untuk bisnis F&B di Indonesia ini turnovernya gede. Tetapi connya juga tebel di Jakarta, terutama Jakarta ya. Kita ngomong Jakarta. Nah, kalau di mereka malah turnovernya kecil tapi connya tipis. Contoh Malai. Kita kalau lihat pedagang-pedagang itu selalu pedagang-pedagang lama rata-rata. Kayak ini orang memang udah jualan lama aja. Tapi harganya murah. Berbanding dengan bahan baku, berbanding dengan UMR sana, harganya masih murah banget. Kayak kita makan mie pangsit lah. Yang maksudnya yang non halal ya gitu ya, yang mie pangsitnya Chinese gitu ya. Itu kalau di sana itu mungkin sekitar 18.000 sampai 20.000 rupiah. Kalau di Jakarta kita cari mah udah 35-40.000 udah biasa. Gitu maksudnya jauh banget harganya. Ataupun nasi campur. Nasi campur sana itu mungkin 30.000, 40.000 masih dapat. Di Jakarta yang enak udah 75.000 sampai 100.000 gitu. Maksudnya harganya berbanding banget. Tetapi kesempatan bisnis sana khususnya F&B itu cuannya menurut aku agak tipis di sana. Oke. Tetapi orangnya turnovernya nggak gede. Kalau Jakarta kebalik, cuannya gede, tapi turnovernya juga gede orangnya ya gitu. Betul. Nah kalau Jakarta itu terkendala biasanya sewa tempat. Sewa tempat sangat mahal. Kayak kita mau sewa di mall, mau sewa di mana itu mahal banget. Kedua juga orang Jakarta itu juga biasanya sesuatu hal yang baru itu belum tentu bisa long lasting. Makanya turnovernya juga gede gitu sih kira-kira. Kalau lu sendiri mah? Kalau gue ngobrol sama sepupu gue yang di Singapura, kesempatan mereka berbisnis tuh jauh lebih kecil. Kalau Singapura ya? Singapura. Karena sangat-sangat bisa dilihat sih dari penduduk mereka gak terlalu banyak. Lalu juga kebanyakan udah diambil sama perusahaan besar. Betul. Peluangnya. Jadi mereka itu kalau orang baru nih Mau bisnis, lu tiba-tiba dari awal start nol lu mau bisnis itu Gak gampang banget. Nah, kalau kesempatan kerja lu itu harus kayak lu tuh harus jago gitu, lu harus hebat. Kalau lu jadi biasa-biasa skillnya aja, tinggi. wah lu tuh akan sangat-sangat stres. Jadi gue melihat sepupu gue itu dia sangat cukup tertekan gitu loh. Maksudnya kenapa orang vibes orang Singapura tuh kayak semuanya cepat, lalu pace-nya apa ya harus Cepet. lu lihat di lift di apa tuh semuanya mereka eskalator semua harus cepat gitu, sangat bisa dimengerti. Karena memang kondisi di negara mereka menuntut itu. Kayak lu kerja sampai malam segala macam karena saingannya banyak. Semua orang pinter kayak lu pinter, mereka juga pinter. Jadi mereka ya tertekan di sana ya. Habis itu biaya properti mahal, beli mobil mahal. Kata paman gua, lu kalau beli mobil gak beli rumah, lu beli rumah mobil itu ditunda. Jadi kayak memang di sana tuh kondisinya lebih tegak berat dibanding di Indo. Kalau di Malaysia, gua waktu itu gua iseng cek, gua habis jalan-jalan, gua liat kok gua dari KL mau balik ke Jakarta di Kuala Lumpur, di sepanjang perjalanan balik ke airport itu gue liat kok sepi ya. Kayak tolnya nggak ada macetnya gitu. Kalau di Jakarta kan macet, serem lah lu kalau kadang-kadang lu cek dulu di map nih macet gak nih, kalau itu harus lebih cepat. Gue liat kok sepi ya, sepi banget gitu malah. Akhirnya gue iseng cek penduduk di Malaysia berapa sih. Kalau nggak salah kemarin tuh gue cek cuman Malaysia yang lu cukup besar itu kayaknya 30-an juta atau 40 juta orang doang. cukup kecil lah, cukup dikit. Maksudnya dikit banget, bukan cuma dikit banget. Ini kayak Jawa kita lebih besar gitu, secara penduduk. Betul. Singapura aja yang kecil-kecil gitu ada kayak 6 juta orang deh. Maksudnya Malaysia segede itu ternyata cuma 30 juta. Cuma 3-40 juta. Makanya kenapa kalau nggak salah inget ya, pokoknya dikit lah, kayak 30-40 juta. Makanya mereka itu ya gak mudah juga dengan market yang gak terlalu besar gitu. Betul. Terakhir perbandingannya ini ya, sistem kesehatan.
Nah, menurut Wah itu ini pendapat pribadi. Iya, oke. Ya, maksudnya tidak mewakili pendapat seluruh orang Indonesia lah ya. Tapi menurut Wah itu sistem kesehatan sana itu menurut kita itu lebih profesional. Maksudnya itu gini, kita ke sana itu ada semacam sense of security gitu loh. Dimana pas kita kalau seandainya berobat ya, kita itu udah dikasih tahu harganya berapa, nanti tempat kamarnya yang mana, kira-kira mana, dan itu biasa melesetnya nggak gede. Itu satu. Kedua, mereka punya sistem kesehatan juga, maksudnya dokter-dokternya juga, spesialisnya juga yang ternama. Maksudnya hebat-hebat lah gitu. Ya, tapi ini balik lagi pendapat pribadi ya, bukan mewakili orang Indonesia gitu. Tapi kita melihat seperti itu. Nah, kalau Singapura itu Malaysia. Kalau Singapura jauh lebih mahal. Jauh banget. Jauh banget lebih mahal. Tetapi untuk beberapa case mereka itu lebih advance. Kalau di Singapura, seperti banyak yang kayak kanker darah apa segala macam, pasti pilihnya Singapura. Karena Singapura itu bisa enggak tuh. Jadi antara lu survive atau enggak, gitu. Tetapi ini disclaimer. Indonesia itu bukan berarti jelek. Indonesia itu tergantung rumah sakit dan dokternya. Jadi kalau di Indo, menurut Wah, harus pintar-pintar cari rumah sakit dan dokternya. Oke. Banyak juga dokter yang profesional, yang menangani dengan sangat baik gitu loh. Banyak banget yang seperti itu juga. Tetapi sayangnya terkadang dokter kayak gitu kita itu nggak ketemu aja. Kebetulan kita nggak berjodoh atau bernasib gitu bisa ketemu seperti itu. Mungkin di Malaysia Singapura juga gitu. Pasti ada dokter yang bagus, ada dokter yang kurang. Cuma karena kita ke Singapura ke Malaysia, kita nggak sembarangan cari dokter. Kita pasti udah cari dokter yang paling top lah di sana gitu. Kira-kira sih seperti itu. Kalau menurut gue sendiri itu mungkin selain yang Hartono ngomong, di Indo itu marketnya besar. Betul. Karena orang kita itu saking banyaknya, jadi mungkin semua dokter itu bisa survive. Iya. Semua rumah sakit itu ada orangnya. Kalau di Singapura juga lebih ketat ya. Mungkin ya kalau gua dengar itu, kalau lu lakuin kesalahan, lu bisa dicabut. Betul. Jadi mereka itu akan jauh lebih hati-hati. Mungkin di Indo gua juga kurang paham sih secara sistem lisensinya segala macam. Gua juga kurang tahu. Cuman dari pengalaman, dari cerita, dari teman-teman yang berobat itu memang jauh lebih secara sistem kesehatan itu masih jauh lebih nyaman di luar sih, di Malaysia ataupun Singapura. Mungkin the best option banyak banget orang lari ke Malaysia sih. Dengan selain biaya, juga dokternya juga cukup terkenal. Lalu beberapa kali itu kayak sering banget dengar salah diagnosa. Betul. Beda diagnosa lah. Mungkin di Indo bilangnya apa, sakitnya ini nih, misal jantung gitu. Ternyata pas dicek di luar nggak ada hubungannya gitu. Jadi kadang tuh mungkin dari cerita-cerita jadi agak bingung sih sebenarnya. Ini nih apakah memang salah benar-benar blunder ataupun atau cuma human error gitu. Cuman lumayan banyak cerita seperti sering kita lihat seperti itu. Ada lagi itu aja sih ya gitu. Oke. Jadi kali ini pembahasannya tentang perbandingan lah ya antara Indo, Malaysia dan Singapura. Dan menurut kita sebenarnya memang cukup menarik sih kalau kita perhatiin dekat tapi banyak variasi, banyak cerita yang beda-beda gitu. Terutama buat jalan-jalan makan ya semuanya ada kelebihan masing-masing. Jadi kalau di Indo ya mungkin orang seneng ke Bali, dan lain-lain lah. Nah, jujur kalau jalan-jalan sebenarnya destinasi wisata Indo itu gak kalah sama yang sana. Gak kalah kok, ada banyak banget tempat yang bagus-bagus juga. Cuman kadang kita gak terlalu explore. Kadang mungkin fasilitas umumnya kok gak sebaik di sana gitu. Itu aja sih. Infrastruktur kesananya juga masih ribet. Di kita masih belum terlalu develop mungkin. Salah satunya itu, masih ingat nih, ini tambahan ya Man. Danau Toba. Ke Danau Toba, gila jalanannya kan bawa mobil tuh ke Danau Toba. Buset susah banget. Jalanannya gini, kayak belokannya, gila langsung mual. Tapi jalanannya bagus. Cuma gitu, lu bawa sejam lu rasanya udah kayak bawa 3 jam, capek banget. Karena lu kan kayak gini-gini terus kan, puter sana, puter sini gitu kan. Terus mual banget. Bener-bener lu nyetir pun mual gitu.
Nah, tetapi pas nyampe ya bagus banget gitu. Kita lihat, wah ternyata bagus banget. Apa yang tempat kayak gini-gini bisa dilurusin aja gitu. Iya, gitu. Cuman katanya ada nanti Oh, gitu. lagi dibikin Kalau tolnya. dibikin cable car gitu. Terus pas gua baliknya itu, udah nyampe nih di tengah jalan. Ternyata buntu. Jadi Google Map-nya salah tuh, buntu tuh. Oke. Buntu, wah, harus putar balik. Itu berjam-jam. Ya maksudnya gitu-gitulah. Ya, ya, ya. Kalau di sana kan kita tinggal naik apa udah nyampe gitu. Oke. Oke guys, jadi itu aja dari kita. Ada pendapat lain nggak? Kira-kira menurut kalian bedanya dari 3 negara ini? Lalu juga ada yang menarik, silakan di komen gitu. Iya. Lalu itu aja dari kita. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.